kita itu kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea. Otomatis ketika kita sudah lulus, usernya sudah ada yang disiapkan oleh pihak HRD Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Berjumpa lagi di podcast Legalku, teman curhat legalmu. Nah ini jadi ketika nanti saya bilang legalku, Bapak Ovi maupun teman-teman bisa bilang teman curhat legalmu. Legalku, Teman curhat legalmu. Selamat siang Bapak, bisa perkenalkan diri? Siang Mbak Lina. Iya. Nama saya Ovi Mbak Lina. Kebetulan saya dari Batang, yang tepatnya itu sih Alas Roban. Mungkin teman-teman tahunya sih Alas Roban sih kalau. Oh iya, itu memang ini ya Pak, jalur yang dimana udah terkenal itu betul. kayak hutan-hutan gitu ya Pak ya. Oke, jadi ini berapa jam tadi Pak perjalanan Pak? Tadi kena macet sih, jadi sebenarnya kalau untuk realnya sebenarnya 1,5 jam kalau dari Batang ke sini, tapi kalau macet jadi sampai lebih dari 2 jam. Oke. Dari Bapak Alfa sendiri, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Pak ya. Nah, siang ini dari podcast ini bakal mengupas yang dimana dari Hamugo, modal bahasa bukan bahasa basi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah lembaga pelatihan kerja yang sedang banyak diminati, khususnya oleh teman-teman ya Bapak ya. Untuk saat ini memang ingin bekerja ke luar negeri, yaitu ada LPK Hamugo. Nah, yuk simak teman-teman, jangan lupa siapin catatan, siapa tahu ini menjadi ujung modal yang dimana untuk teman-teman bisa juga bekerja, menambah pengalaman ke luar negeri seperti Bapak Ovi. Beliau kali ini yang kita undang di podcast Legalku. Oke Bapak, ya ini seputar pertanyaannya santai-santai aja sih Bapak, yang dimana tetap santai tapi tetap berbobot ya. Oke. Dari APK Hamugo sendiri, apa yang melatar belakangi Bapak Ovi menciptakan LPK dengan nama Hamugo ini Bapak? Ini yang menjadi penasaran nih. Oke. Terima kasih Mbak Rina. Iya Bapak. Untuk LPK Hamugo sendiri secara harfiah itu maknanya itu simpel Mbak Rina. Apa itu Pak? Itu bahasa Korea Mbak Rina. Bahasa Korea. Iya. Simpel juga ya Pak ternyata ya. Itu sebenarnya kalau itu, tapi secara filosofis Iya. itu mempunyai makna sebagai jembatan budaya. Oh. Seseorang ingin mengetahui budaya negara orang lain, otomatis harus belajar bahasanya. Tuh. Maka dari itu, kenapa kok LPK ini kita kasih nama Hamugo, berarti jembatan budaya. Nah, nantinya ini bisa menjadi transformasi keterbukaan globalisasi, di mana kita bisa belajar dari negara Korea yang notabene-nya mereka sudah lebih maju dari kita, seperti itu Mbak Nena. Oh oke Bapak Ovi, terima kasih. Nah ini teman-teman, yang dimana LPK Hamugo sendiri ini ternyata arti dari Hamugo ini bahasa Korea, yang dimana dijelaskan beliau sendiri ini sebagai jembatan budaya, berarti termasuk etnis juga ya Pak, yang bakal nanti untuk bekal ketika tinggal di sana ya Bapak Ovi. Oke, terima kasih. Nah ini Pak, selain itu apakah ini Pak yang pasti menjadi tujuan utama kan visi misi ya Pak ya dari LPK Hamugo sendiri itu apa? Kalau visi misi sendiri sebenarnya kan kita targetnya itu untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. iya. Karena apa? Kita itu sebagai negara terbesar di dunia, otomatis juga akan semakin menghadapi tantangan global. Iya ini. Di mana pengangguran itu harus kita kurangi. Nah, kita ada posisi tadi Mbak, tadi ke Korea itu sebagai visi misi kita mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Seperti itu Mbak Lila. Oh siap. Ya. Nah jadi untuk visi misi sendiri memang betul sih Pak, terutama untuk mengurangi pengangguran ya Pak, yang dimana setiap tahunnya pasti bertambah banyak lulusan. Nah, kalau untuk gambaran sendiri, menurut Bapak Ovi, gambaran pelatihan yang bakal diberikan di LPK Hamugo untuk peserta itu seperti apa Pak? Oke, untuk gambaran sendiri sebagai dasar belajar bahasa itu sebenarnya ada 3 hal Mbak yang perlu dipersiapkan. Iya. Yaitu apa? Terkait kita bisa membaca dulu, Iya. terus menulis dan berbicara. 3 hal tersebut harus dikuasai dengan bagus.
Karena apa? Kita ketika belajar sesuatu, tanpa menguasai 3 hal tersebut, pastinya kita akan salah tafsir nanti ke depan. Bisa jadi menafsirkan yang namanya sarangeo itu apa? Yang notabene artinya I love you itu jadi aku tidak suka kamu, kayak gitu. Sarangnya Nah, maksudnya. jadi jangan sampai tidak bisa menguasai 3 hal tersebut. Iya. Nah, dari situ kita tekankan dulu di awal untuk belajar basic dulu di MPK Hanguko itu. Terus nanti selebihnya kita akan ada yang namanya tryout untuk persiapan ujian untuk ujian ke apa namanya berangkat ke Korea seperti itu. Jadi tadi yang pertama basicnya yang jadi 3 ya Pak, pertama dari penulisan, Terus pembacaan, sama ini yang bicara ya Pak. Ini ya itu oke. Jadi ya itu ya teman-teman, yang dimana ketika memang dari LPK Hanguko sendiri itu harus punya basic dulu ya teman-teman. Nanti udah mulai mau ke luar negeri yang dimana itu memang harus jadi tumpuan utama bekal ya Pak Ovi ya. Oke. Nah selain itu Pak, ada metode mungkin Pak, metode pembelajaran yang digunakan di LPK Hanguko sendiri Pak mungkin? Oke, untuk metode dari kita sendiri sebenarnya hampir sama dengan LPK yang lain, hanya saja nanti ada pembedanya yaitu kita akan berinteraksi langsung dengan orang Korea. Wah menarik ya Pak ternyata. Itu kita bisa nanti via Zoom juga Mbak. Via Zoom langsung dari Korea. Terus kita juga bisa langsung datang ketemu teman-teman atau orang yang ada di orang Korea yang ada di Indonesia. Biasanya mereka ada yang stay di Bali, ada juga yang stay di Jakarta. Kita nanti bisa mengadakan kayak study tour. Itu pembedanya dari LPK yang lain. Mungkin kalau LPK di tempat lain itu hanya standar untuk belajar saja. Belajar di dalam ruangan ya Pak ya. Belajar, tapi kita nanti ada yang namanya study tour untuk bertemu langsung dengan orang Korea. Wah menarik juga ini ya teman-teman. Jadi di spesialnya di LPK Hanguko sendiri ini, yang dimana ketika teman-teman udah melakukan pembelajaran nggak cuman hanya fokus di dalam kelas ya Pak ya, pastinya next bakal ada tour yang dimana bakal ketemu dengan orang-orang Korea ini. Jadi kita bisa langsung mempraktekkan dari cara berbicara ya Pak Yuki, ngobrol gitu ya Pak, akhirnya dengan bahasa Korea secara langsung ya Pak. Oke menarik juga ya teman-teman. Mungkin ini yang menjadi spesialnya di LPK Hanguko. Nah, selain itu Pak, apakah ketika nanti teman-teman ini mulai lulus, apakah dari LPK Hanguko sendiri memberikan bukti nyata kerjasama dengan perusahaan di Korea atau gimana gitu Pak? Oke, sebelum saya jawab itu, kita tuh sebenarnya ada sedikit gambaran jembatan sukses, Mbak. Wah jembatan sukses ini teman-teman namanya. Jembatan sukses itu apa ya? Kita itu belajar dulu bahasa Korea. Belajar bahasa Korea itu pertama dari bab 1 sama bab 2. Jadi ini ada jembatan yang setelah itu ada jembatan izin. Sebenarnya jembatan apa? Yaitu ujian belajar bahasa Korea yang makanya itu sebagai taraf dasar untuk berangkat ke Korea. Dan di sini kita memang dari awal untuk bab 1, bab 2 tadi yang kita sampaikan untuk difokuskan belajar, jangan sampai kita terpeleset di ujian tersebut. Jadi proses tersebut nanti jembatan selanjutnya yaitu adalah persiapan berkas-berkas yang akan dikirimkan ke user di Korea. Terus nanti kita sending berkas. Terus selebihnya lagi nanti setelah sending berkas kita ada pembekalan untuk berangkat ke Korea, dan suksesnya adalah ketika kita sudah berangkat di Korea itu Mbak, kalau jembatan sukses yang kita siapkan di MPK Hanguko. Oh iya ini Pak, yang dimana mitra perusahaan lewat jalur Cibuci ya Pak, kalau nggak salah saya sekilas membaca tentang LPK Hanguko. Jadi kalau untuk terkait kerjasama, sebenarnya kenapa kok LPK Hanguko itu lebih fokus ke Cibuci atau government? Karena apa? Karena kita itu kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea. Otomatis ketika kita sudah lulus, usernya sudah ada yang disiapkan oleh pihak HRD Korea. Jadi jangan khawatir kalau misalkan sudah lulus, berkas akan dikirimkan ke HRD Korea, dan nantinya teman-teman semua pastinya akan dicari oleh user-user yang ada di Korea. Berarti ini ya Pak ya, jadi nggak harus bingung nih setelah lulus dari LPK Hanguko bagaimana nih Pak. Nah, jadi teman-teman untuk di LPK Hanguko sendiri sudah menyiapkan yang dimana mitra perusahaan di Korea dengan
yang ada di Indonesia. Jadi dari LPK Hanggu sendiri setelah lulus berkas-berkas bakal langsung dikirim ya Bapak. Nanti teman-teman bakal dicari langsung oleh usernya yang ada di Korea. Yang dimana tadi dijelaskan beliau Bapak Ovi yaitu lewat jalur G2G ya Pak ya. Nah, oke. Nanti mungkin teman-teman kalau semakin penasaran apa itu bisa langsung tetap follow TikTok LPK Hanggo, Instagram juga LPK Hanggo ya Pak ya. Iya betul. Oke. Nah di sini selain tadi kita udah mengulik mengenai dari visi misi Hanggo sendiri itu artinya apa, bahkan metode persiapan, bahkan untuk mitra kerja ya Pak ya. Nah ini ada satu lagi yang mungkin menjadi ini Pak. Pertanyaan yaitu gambaran menurut tentang proses pendaftaran nantinya dan penempatan itu ya mungkin itu tadi ya Pak hampir sama dengan bisa ya sampaikan ya Pak ya. Dan nanti kita juga tidak melepas begitu saja teman-teman yang belajar di FPK Hanggu. Tetap akan kita kawal sampai mereka berangkat ke Korea. Bahkan nanti ketika butuh bantuan kita bisa membantu untuk menghubungkan dengan pihak-pihak yang ada di Korea. Karena apa? Kebetulan kalau di Korea sendiri untuk organisasi-organisasi apa seperti halnya keagamaan, terus organisasi ormas itu banyak. Makanya nanti kalau misalkan teman-teman jangan sampai di sana, jangan khawatir. Insya Allah untuk keamanan semua terjamin. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk di sana nantinya ada ya anggap aja udah keluarga sendiri ya Pak pastinya. Ketika udah di negeri orang pastinya yang nantinya nggak kenal akhirnya bisa jadi saudara ya Pak ya. Oke. Nah bentar Pak, ini kita istirahat iklan sebentar. Bukan iklan sebenarnya memang butuh air minum. Nah, kita ada produk dari Quarantine. Nah, di mana ini juga termasuk produk dari PT Legatku Multi Digital. Nah, mungkin nanti bisa ini menjadi distributor atau mungkin pengen menjadi konsumen membelinya bisa langsung hubungi di call center kantor PT dari Legatku Multi Digital. Nah, jadi ini banyak ternyata ya Pak untuk PT Legatku Multi Digital nggak cuma mitra kerja dengan LPK Hanggo aja, karena juga ada produksi air minum, selain itu juga ada firma hukum ya. Jadi yang ingin lebih tahu jelasnya bisa follow TikTok maupun Instagram dari official Legatku Multi Digital. Oke. Nah, oke Bapak, ini mungkin tadi dari pertanyaan tadi, ini ada satu gongnya Pak Regela. Mungkin gongnya ini yang menjadi ketertarikan para teman-teman di mana pengen pergi ke Korea itu karena apa ya gitu ya Pak ya. Itu kan pasti tetap menjadi tujuan ya Pak ya. Nah dari podcast kali ini kita ingin menanyakan Bapak yang dimana Bapak Ovi sendiri mungkin yang udah punya pengalaman ya Pak ya ke Korea. Jadi selain kerja itu apa? Nah mungkin kita pengen mengulik nih Pak transparansi gaji yang didapatkan oleh para pekerja yang ada di Korea maupun Pak Ovi sendiri maupun teman-teman ini. Nah, kalau mungkin teman-teman sendiri sudah banyak yang tahu ya kalau terkait gaji di Korea ya. Mungkin untuk kisaran rupiahnya itu di 20 juta sampai 35 jutaan. Nah, juga ya Pak ya. Itu teman-teman sudah tahu semua kok kalau terkait gaji. Hanya saja kalau cuman ke Korea untuk bekerja saja menurut saya masih kurang Mbak Lina. Kita cuma dapat uang banyak, tetapi apa yang kita dapat nanti setelah dapat uang miliaran misalnya gitu ya Mbak. Terus dibawa ke Indonesia hanya cukup buat makan lagi. Karena apa? Tidak punya bekal ilmu Mbak Lina. Dari situ kita nanti teman-teman yang belajar di LPK Hanggo nanti kita sarankan loh untuk apa? Untuk kuliah juga di sana. Oh bisa kuliah di juga sana. Di sana ada beberapa universitas. Untuk yang universitas putih sendiri ada. Terus ada lagi universitas namanya Sung University. Itu universitas Korea yang notabene nanti itu mengajarkan bahasa Korea dan juga nanti skill jurusan juga. Oh ada ya Pak ya. Menarik juga ternyata teman-teman. Jadi di sana nggak cuma hanya berpeluang mencari uang atau gaji, tapi juga di mana bisa menimba ilmu ya Bapak ya. Boleh beli juga ini, wah bisa jadi ini nih tumpuan yang dimana semangatnya untuk pergi ke Korea ternyata nggak cuma uang ini yang didapat. Dan ini Mbak Rina tambahan, teman-teman yang notabene cewek gitu, cewek itu kalau bicara cowok kan
banyaklah peluang untuk Iya. kerja cowok. Tapi kalau cewek biasanya mereka ikut pelatihan Mbak Lina. Oh, Seperti halnya pembuatan kimchi, mungkin yang dikenal kimchi kan mereka. iya, makanan-makanan ini ya Pak ya. Itu mereka biasanya balik ke Indonesia bisa buat kimchi sendiri. Enggak usah jual coba lagi. aritnya ya Pak ya. Terus makanan-makanan ya sebenarnya topoki. Oh, Mungkin iya. Mbak Lina mungkin Iya kalau tahu Pak, terus kalau odeng kayak gitu. Mereka kalau nggak belajar dari sana, nanti balik ke Indonesia cuma menghabiskan uang Mbak Lina. iya. Itu banyak lembaga-lembaga atau kalau di sana istilahnya shelter Mbak. Oh, shelter, Shelter itu memberikan pelatihan untuk orang asing dan gratis itu Mbak Lina. itu gratis Pak. Ya, itu gratis. Biaya ya Tanpa dipungut biaya Wah, sama senang sekali. juga ya Mak ya. Berarti ini teman-teman kalian ketika memang udah pergi ke luar negeri, terutama di Korea ini, jangan sampai melewatkan pengalaman ini ya. Tadi diinfokan sama Bapak Ovi, terutama ini ya Pak, bisa buat bekal usaha, buka usaha ketika menjadi peluang kerja ini, membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi pulang nggak hanya cuma bawa uang yang ini, Betul. tapi terutama pengalaman. Dari kulit menjadi sajian. Apa itu Pak? Kalau sajian itu bos lah Mbak, kalau istilah Bos, resminya oh, ya. ya. Jadi oke lah, kalau kita dari Indonesia sebagai kuli datang Iya. ke Korea selama 5 tahun atau berapa tahun silakan. Tapi ketika balik ke Indonesia bisa menjadi sajian di negeri sendiri atau menjadi bos di negeri sendiri. Ini Dengan kok tadi apa? Bekal ilmu, terus bekal pengetahuan di sana, kedisiplinan. Iya. Itu yang dilatih sebenarnya di sana Mbak Lena. Karena apa? Di sana kan biasa atau kehidupannya lebih disiplin mungkin. Iya, pastinya ya, Terus Pak, ya. dari taat hukumnya, terus ekonominya juga sudah maju lah. Dari itu ketika kembali ke Indonesia, kita sudah siap untuk berperan di Indonesia seperti itu. Jadi di sini bisa menekankan bahwa kerja ke luar negeri bukan sekedar merantau ya Bapak ya, tapi perjalanan hidup yang bisa mengubah masa depan. Ya betul sekali nih. Jadi teman-teman yang dimana hari ini kita mengupas sendiri dari LPK Hamugo, mulai dari metode pembelajaran, bahkan gambaran saat belajar seperti apa, visi misi, dan juga pengalaman Bapak Ovi sendiri waktu ada di Korea. Jadi nggak cuma gaji yang didapat, tapi terutama skill, pengetahuan. Jadi ya tadi merantau bukan hanya sekedar perjalanan hidup yang biasa ya Bapak, tapi bisa mengubah masa depan. Oke teman-teman, terima kasih pada siang ini sudah menyaksikan podcast dari Legalku dengan tema apa ini tadi ya Bapak, yang dimana kita dari Hamugo, modal bahasa bukan bahasa basi. Oke. Terima kasih Bapak Terima kasih, Ovi Mbak, untuk udah waktunya siang ini. Sehat selalu, semoga yang jadi teman-teman impikan bisa menjadi peluang ya Pak, nantinya untuk ke depannya seperti apa, menjadi masa depan dengan penuh skill yang menantang, apalagi di era global zaman sekarang ya Pak ya. Kita harus pintar-pintar yang dimana mencari peluang masa depan dengan penuh teliti maupun dengan jalan yang ini ya Pak ya. Walaupun tertatih-tatih, tapi setidaknya kita kedepannya udah bakal enak kayak gitu ya Pak ya. Enak. Oke teman-teman yang pengen daftar di LPK Hamugo, sudah di sini nanti ada call center maupun alamat yang tertera. Untuk alamatnya sendiri kita ada di Batang ya Bapak, lapangan Wayang Putih nomor E17 tepatnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.